Ya, halo semuanya. Kali ini saya akan melakukan tutorial tentang PyTorch Neural Network atau Neural Networks di framework PyTorch. Nah, jadi untuk pertama-tama di sini kita akan mengcover yaitu classification problem. Jadi classification itu kita melakukan prediksi apakah ini termasuk dalam kelas apa begitu. Nah, untuk part-partnya sendiri, yang pertama kita akan melakukan data preparation, kemudian yang kedua akan building model, yang ketiga akan training model, terus akan membuat prediction dan evaluasi modelnya, dan yang terakhir kita akan melakukan saving dan loading modelnya. Itu. Pertama-tama kita akan melakukan data preparation. Nah, di sini pertama karena kita masih belajar ya, kita akan melakukan membuat data secara manual. Jadi di sini kita akan mengimpor library sklearn untuk membuat data yang untuk circles. Nah, jadi di sini kita akan melakukan 1000 sampel. Untuk datanya sendiri, dia akan memiliki noise 0,03% dan random state di 42. Nah, di sini datanya sudah berhasil terbuat ya. Setelah kita print akan terlihat di sini 5 feature pertamanya dan 5 label pertamanya. Dan selanjutnya kita akan membuat data frame dari circle data. Jadi data frame menggunakan pandas di sini ya. Jadi caranya adalah pd.data frame kemudian data kita. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan cek dari label kita. Nah, di sini untuk label 1 kita dapat 500, label 0 500 dan data type-nya di sini integer 64. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data dengan matplotlib. Setelah plotting dengan scatter kita akan mendapatkan data yang bentuk bulat karena ini kan di sklan kita pakainya data circles ya, maka akan terbentuk data bentuk bulat seperti ini. Kemudian nextnya di sini kita akan melihat input dan output dari shape-nya. Yang pertama kita akan coba cek shape-nya. Ini lihat X shape dan Y shape-nya. Dan selanjutnya kita akan melakukan melihat features dan labels dari sampelnya. Nah, di sini terlihat bahwa sampel X itu 0,7 sekian dan 0,2 sekian dan Y juga 1, kemudian shape dari sampel X itu 2 dan Y juga nggak ada gitu. Kemudian setelah itu kan karena data kita itu masih dalam bentuk data frame, di sini kita akan mengubah data kita ke bentuk tensors. Nah, ini data kita sudah terganti ke bentuk tensors. Nah, setelah itu sebelum melakukan modeling, tentu kita harus melakukan splitting data dulu seperti biasa. Sini kita akan splitting data 80% untuk training, 20% untuk testing. Nah, kemudian nextnya kita akan coba building model ya. Yang pertama kita akan coba setting up torch-nya dulu. Nah, biasa kita akan import library, kemudian kita akan menentukan hardware apa yang akan kita gunakan. Di sini aku akan coba menggunakan CUDA atau GPU. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan class making seperti kemarin ya. Jadi di sini kita juga membuat class dulu untuk model kita. Di sini dengan nn.module. Nah, selanjutnya kita akan melakukan replicate dari modelnya. Nah, di sini caranya adalah dengan modelnya sama dengan nn.sequential. Nah, kemudian karena model kita sudah terbentuk, sudah terbuat, sini kita akan coba prediction dulu pertama sebelum di train ya. Nah, jadi ini adalah hasil prediction kita sebelum model kita di train. Nah, kemudian lanjut lagi untuk building modelnya. Di sini kita akan membuat sebuah loss function dan optimizer untuk persiapan training. Nextnya kita juga akan membuat sebuah fungsi untuk menghitung akurasi dari model kita.
itu dengan membandingkan antara Y asli dengan Y prediksinya. Nah, nextnya kita akan melakukan training model dengan apa yang sudah kita siapkan di building model tadi. Dan di sini kita akan mencoba melihat 5 output pertama dari forward pass dari tes data kita. Terus yang kedua kita akan menggunakan sigmoid. Selanjutnya kita akan mencoba round outputsnya. Nah, di sini kita coba cek isi dari JTest-nya. Nah, nextnya kita akan coba training datanya sekarang dengan training dan testing loop seperti kemarin. Nah, di sini kita akan menggunakan epox-nya 100. Di sini pada loopingnya, di sini kita akan menggunakan forward pass, kemudian kita juga akan calculate the loss accuracy-nya dengan fungsi tadi. Kemudian jangan lupa optimizer, backwards, dan inference mode. Nah, di sini terlihat untuk akurasi yang terukur. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba evaluate model kita. Sini kita coba membuat prediction dan membuat evaluasi dari model. Di sini terlihat plot yang dihasilkan dari prediction. Nah, karena tadi akurasi juga masih belum sesuai di 0,5. Nah, maka di sini kita akan coba melakukan improve pada modelnya. Di sini juga belum kelihatan bahwa modelnya sudah berhasil gitu. Nah, di sini kita akan mencoba improve dari model sendiri dengan mengotak-atik hyperparameternya. Nah, di sini kita coba membuat mengotak-atik hyperparameter dari model tadi, yang kelas tadi atau model 1. Masih sama seperti tadi, tapi di sini bedanya kita akan mengotak-atik dengan menambahkan epoxnya. Tadi kan epoxnya 100, di sini kita naikkan epoxnya menjadi 1000 agar data di train berkali-kali sampai 1000 kali epox gitu. Nah, kita langsung aja mencoba lihat kalkulasinya. Nah, hasil cukup bertambah ya, jadi 51% sekarang. Nah, di sini terlihat data dengan epox yang 1000-nya. Nah, nextnya kita akan mencoba membuat apakah model bisa memprediksi straight line di sini. Jadi seperti kemarin yang linear regression. Ini kita coba splitting datanya lagi, masukkan regression. Kita lihat apa model bisa. Jadi kita lihat training dan testing datanya di sini ya. Jadi untuk trainingnya 80%, testingnya 20%. Dan kita coba adjust modelnya di sini. Bedanya kalau tadi kita pakai yang buat data bulat, di sini kita akan mencoba data yang buat straight line dengan cara NN sekuensial untuk arsitekturnya. Ini optimizer sama FM-nya. Jadi kita coba training modelnya dengan epox yang 1000, epox yang sama. Nah, di sini lossnya cukup berkurang ya, dari epoch 0 ke epoch 100. Di sini kita coba melakukan prediksi dengan model yang kita buat. Nah, di sini terlihat modelnya cukup prediksi dengan cukup bagus, walaupun di satu dia agak kurang ya, agak lebih turun lagi dari data yang seharusnya.
Nah, saatnya kita akan melakukan recreating nonlinear data. Yang pertama kita coba create datanya. Di sini kita coba buat data yang circle lagi di sini. Ini. Kemudian kita akan convert datanya ke bentuk tensor dan kita akan melakukan splitting data lagi. Nah, nextnya di sini kita akan buat building non-linear model. Jadi kita akan buat NN linear, sekarang kita membuat NN yang non-linear. Ini kita membuat loss and optimizer-nya, event dan optimizer, dan kita training model lagi di sini. Nah, jadi di model ketiga ini pada epoch 900 kita memperoleh akurasi yang lebih bagus. Lihat akurasinya. Dan di sini kita coba membuat prediksinya. Nah, di sini dengan epoch yang 1000 tadi ya, kita akan membuat epoch 1000. Lihat bahwa modelnya sudah mulai terbentuk polanya. Di sini lihat polanya menjadi circle di sini. Ada tesnya. Jadi modelnya sudah cukup baik untuk non-linear data. Kemudian kita akan replicate non-linear activation function-nya. Di sini kita menggunakan Toy Tensor. Di sini coba membuat sebuah data dengan range dari min 10 sampai 10. Dan kita visualize datanya. Kemudian kita di sini akan melakukan create real function by hand di sini dengan melakukan definisi RealU. Kemudian kita buat tas maksimum dan kurung top sensor, x. Nah, sini terlihat RealU terkait by sensornya. Kemudian di sini kita coba membuat sigmoid function juga. Ini lihat juga sigmoid function dari toy tensornya. Ya, nextnya kita akan mencoba membuat multi-class classification data. Tadi karena tadi kan kelasnya cuma 2 ya. Nah, sekarang kita coba membuat multi-class classification data. Dan di sini kita coba creating, terus membuat datanya ke tensor, kemudian splitting datanya, lalu langsung plot datanya. Jadi langsung menginput semua data preparation pada model yang kali ini. Ini terlihat bahwa data di sini memiliki 4 kelas ya. Jadi yang kelas utama yang kiri, terus tengah, kanan, dan kelas bawah. Nah, jadi bedakan berdasarkan warna juga. Nah, di sini kita akan mencoba membuat model untuk multi class classification. Nah, di sini kita juga menggunakan NN sequential dan NN linear untuk membedakan kelasnya. Kemudian kita juga menciptakan optimizer dan loss functionnya. Di sini kita coba menggunakan single forward pass dulu. Kemudian kita lihat beberapa elemen yang ada di single predictionnya. Ini untuk elemennya. Dan di sini kita akan melakukan predictions. Nah, kemudian kita coba melakukan sum pada sampel pertama. Ini kemudian selanjutnya kita akan coba membuat lagi atau melakukan training pada model yang multi class. Sini dengan epochnya 100. Nah, di sini akurasinya cukup baik, yaitu di angka 99%. Kemudian kita akan coba predik dan evaluate model yang multi class. Ini kita lihat plottingnya. Nah, di sini lihat bahwa plotnya sudah bisa membedakan 4 kelasnya. Jadi kelas biru terlihat terbedakan sama kelas merah, kuning, dan biru muda. Gitu. Nah, di sini kita coba kalkulasi akurasi dari multi class classification kita.
Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.